satu hewan dan cara berkembang biaknya. Nah, jawaban Aisyah bebek, cara berkembang biaknya dengan bertelur. Oke, yang lain mana nih? Ayo, mana lagi jawabannya? Bil, angkat tangan kenapa, Bil? Ada yang mau Bil sampaikan? Jawaban Raisa, ayam. Cara berkembang adalah bertelur. Boleh. Ada lagi? Nggak ketemu di mana bisa chatnya. Kalau pakai HP, tengok di kanan bawah. Ada titik 3 di bawah. Nah, itu yang titik 3. Orangnya ada titik 3. Punya adik mana titik 3-nya? Ada di kanan bawah, ada titik 3 di bawah. Klik aja itu. Ambil in call message. Nah, kamu ada di bawahnya send message. Boleh klik di situ, tulis apa yang mau ditulis. Oke, jawaban Dinda ada kelinci, cara berkembang biaknya melahirkan. Arifah jawabnya kucing, berkembang biak dengan melahirkan. Oke. Hilman, burung, cara berkembang biaknya bertelur. Oke, bagus ya. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang, yaitu tentang cara perkembangbiakan hewan. Ya. Sekarang kita lanjut. Pegang gini aja lah. Oke, disimak baik-baik ya. Perkembangbiakan hewan dikelompokkan menjadi 2, ini secara garis besar. Ya. Pertama, ada namanya perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Yang kedua, itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif, ini dia melibatkan 2 individu. Makanya ada istilah hewan jantan sama hewan betina. Ya. Kemudian kalau perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau secara tidak kawin, itu hanya melibatkan 1 individu. Jadi nggak ada istilah induk jantan sama induk betina. Ya. Jadi 1 induk, nanti akan ada dia berkembang biak sendiri, nanti muncul anaknya. Ya. Kemarin minggu kemarin juga kita udah bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan yang secara vegetatif. Ya. Keuntungannya vegetatif ini sifat anak persis sama dengan sifat induknya, karena induknya cuma 1. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, ya, atau secara kawin atau secara seksual. Ya. Perkembangbiakan ini melibatkan 2 individu, yaitu hewan jantan dan hewan betina. Nah, ini kita lihat prosesnya, skema dari perkembangbiakan hewan secara generatif. Ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif ini diawali dengan terjadinya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya. Hasil pertemuan ini akan melebur dia dan dia akan membentuk zigot. Ya. Zigot itu adalah calon individu baru. Nanti zigot akan tumbuh menjadi embrio. Ya. Jadi setiap hewan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, maka proses awalnya adalah seperti ini. Sel kelamin jantan ketemu dengan sel kelamin betina, menghasilkan zigot, dan zigot membentuk embrio. Pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ini disebut dengan pembuahan. Ya. Sel kelamin jantan disebut juga dengan sel sperma.
Kalau sel kelamin betina disebut juga dengan sel telur. Sampai di sini mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, tanyakan aja, ya, langsung aja. Mumpung kita belajar, ya, bisa langsung tanya sama ibu, langsung tanya, ya. Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada istilahnya ovipar, ya, ovipar berasal dari kata ovum, artinya telur. Maka perkembangbiakan ovipar berarti perkembangbiakan hewan yang terjadi dengan cara bertelur. Nah, pada perkembangbiakan ovipar, embrionya itu tumbuh di dalam telur, di luar tubuh induk betina. Ya. Jadi embrionya tumbuh di dalam telur, di luar tubuh induk betina. Contohnya adalah buaya, burung, dan katak. Ya. Pada hewan yang berkembang biak dengan ovipar ini sebenarnya nanti ada 2 macam pembuahan. Setelah ini akan kita bahas. Ya. Yang kedua ada namanya vivipar atau melahirkan atau beranak. Ya. Pada hewan vivipar, embrio tumbuh di dalam rahim, di dalam tubuh induk betina. Ini terjadi pada hewan mamalia, ya, misalnya singa, yang terbang ada kelelawar, kemudian yang di laut ada seperti paus sama lumba-lumba. Ya. Yang ketiga ada namanya ovovivipar. Apa artinya ovovivipar? Ada yang tahu? Apa itu ovovivipar? Berarti gabungan dari ovipar dan vivipar. Ya, ovonya ini bertelur, viviparnya ini melahirkan. Ya, artinya pada hewan ovovivipar dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ya, tapi di dalam telur itu ada embrio dan dia masih mengalami pertumbuhan selagi masih di dalam tubuh induk. Jadi dia bertelur, tapi yang dia keluarkan nanti adalah anak. Ya, nah ini dia. Embrio tumbuh dalam telur bercangkang dalam tubuh induk betina. Contohnya ular, kadal, bunglon. Ya. Nah, keterangan ini bisa nanti kamu baca di buku tema 1 halaman 65. Ya, dicek nanti ya, dibaca bukunya. Nah, sekarang berdasarkan tempat terjadinya pembuahan pada hewan ovipar yang tadi terbagi menjadi 2 macam. Ada yang disebut dengan pembuahan internal, ada yang kedua namanya pembuahan eksternal. Ya, pembuahan internal, ambil kata in-nya. In artinya apa ya? Ada yang tahu apa arti in? Di dalam. Di dalam. Iya, in artinya di dalam. Ya, berarti kalau pembuahan internal terjadinya di mana? Di dalam. Di dalam. Di dalam siapa? Tubuh induk betina. Iya, bagus. Di dalam tubuh induk betina. Ya. Nah, ciri-ciri telurnya nanti, telurnya bercangkang keras. Jumlahnya sedikit. Ya, jumlahnya sedikit maksudnya dia nggak sampai ratusan. Paling misal 5 atau 10. Itu masih dianggap sedikit. Ya. Dan telur ini biar bisa menetas dia perlu dierami. Contohnya ayam, ya, buaya, sama cicak. Terus yang kedua pembuahan eksternal. Kalau in artinya di dalam, berarti X ini artinya apa? Di luar. Di luar. Ya, lawannya. Pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Ya. Ciri-ciri telurnya nanti, telurnya tidak bercangkang keras ya. Dia punya cangkang lunak, halus. Ya. Kemudian jumlahnya banyak, ini sampai ratusan. Ya. Terus tidak perlu dierami. Contohnya biasanya terjadi pada ikan dan katak. Ya, ini 2 macam pembuahan yang terjadi pada hewan ovipar.
Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang pertama, dia memiliki daun telinga. Ya, ini kamu harus hafal ini. Misalnya harus tahu kita. Kalau kita nampak hewan, ada dia punya daun telinga, berarti dia bisa berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan atau vivipar. Ya, itu aja diingat. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Ya, kelenjar susu ini kira-kira nanti gunanya untuk apa ya? Untuk apa nanti kelenjar susu pada hewan yang berkembang biak dengan melahirkan? Untuk menyusui. Iya, untuk menyusui anaknya. Ya, jadi kalau hewan yang melahirkan, dia biasanya menyusui anaknya. Ya, kecuali ada namanya platypus. Ya, hewan itu dia bertelur, tapi dia bisa menyusui anak karena dia punya kelenjar susu. Ya. Oke, yang ketiga, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, kalau dari ciri-ciri ini kira-kira apa contohnya? Hewan apa yang kamu tahu yang tubuhnya ditutupi oleh rambut? Kucing. Lagi. Orangutan. Orangutan. Ya. Kira-kira ayam masuk nggak ya? Ayam. Masuk ayam. Ayam itu tubuhnya ditutupi rambut atau bulu kalau untuk ayam? Bulu. Apa bedanya rambut sama bulu? Ya. Apa beda rambut sama bulu? Ya, kalau orang IPA nggak boleh bilang sama. Rambut sama bulu itu beda. Ya, apa bedanya? Rambut halus. Rambut lebih halus. Bulu lebih kasar. Ayo, apa bedanya? Yang di kepala apa? Rambut. Rambut. Yang di mana lagi ya? Kalau kita punya di mana aja ya? Kaki. Bulu. Yang di ketiak itu nanti rambut atau bulu? Bulu. Bulu. Wah, yang di dalam hidung apa? Bulu. Sekarang Ibu kasih tahu, rambut sama bulu itu beda ya. Kalau dia tumbuhnya satu langsung masuk kulit, satu dia, berarti itu namanya adalah rambut. Oke? Tapi kalau dia satu besar dan bercabang-cabang halus, itu berarti namanya rambut. Berarti yang dimiliki oleh ayam itu namanya apa? Bulu. Ya, burung, bebek, ayam itu dia punya bulu. Kalau mamalia seperti monyet, kucing, orangutan, ya termasuk kita manusia yang tubuh di sini namanya adalah rambut. Ya, jadi kalau bulu itu dia satu besar, nanti halus-halus menempel, itu namanya bulu. Oke, bisa bedakan? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Yang keempat, dia punya rahim. Untuk apa itu rahim? Ya, untuk apa rahim? Nggak ada yang tahu? Untuk apa? Untuk mengandung anaknya. Iya. Mana suaranya nih? Iya enggak? Iya. Iya. Oke, rahim itu digunakan untuk mengandung anaknya ya. Jadi samalah kayak kita. Kita manusia. 9 bulan sebelum dilahirkan di mana kita? Di dalam rahim ibu ya. Jadi rahim itu dimiliki hanya oleh, kalau untuk hewan berarti hewan betina, kalau untuk manusia berarti yang perempuan ya. Laki-laki nggak punya ya. Yang kelima ada namanya mengalami masa mengandung ya. Masa mengandung ini masa di mana makhluk hidup itu ada di dalam rahim induk ya dalam waktu beberapa lama.
untuk setiap hewan itu beda-beda masa mengandungnya, ya. Kalau kayak tikus misalnya cuma beberapa hari, tak sampai 1 bulan. Kalau misalnya gajah berapa lama? Ada yang tahu? Berapa lama masa mengandung pada gajah? Yang pernah baca mungkin berapa lama masa mengandung gajah? Nggak tahu ya. Gajah itu mengandung selama 2 tahun ya, 26 bulan dia. 26 bulan berarti sekitar 2 tahun 2 bulan. Jadi lama. Ya, jadi itu dia mengalami masa mengandung pada hewan berbeda-beda. Oke, sekarang kita apa ini? Let's play the game. Ada yang suka main game? Dah, main apa sekarang namanya gamenya? Mobile Legend. Apa lagi? Apa Minecraft? Ya. Itu aja kerjanya sekarang kan. Kurangi main game. Ya, sekarang kalau gamenya kita kayak gini. Ini ibu punya 4 hewan. Musik siapa itu? Ada musik ya? Oke, yang di sebelah kiri ini hewannya apa? Burung. Ini apa nih? Kucing. Ini. Biawak. Komodo. Dia tergantung apanya aja nanti. Biawak, kadal, komodo itu dia masih saudara. Ya, saudara sepupuan lah dia. Bisa dimatiin kameranya. Kemudian ini ada gajah. Nah, sekarang ibu ada punya 3 kelompok. Ada vivipar, ada ovovivipar, dan ovipar. Sekarang kita tarik garis. Ya, siapa yang bisa? Ini dulu, kita mulai dari sini. Burung ini cara perkembangbiakannya apa? Ada yang mau bantu jawab? Gimana cara bertelurnya? Kemana kita perginya ini? Kalau burung ke vivipar, ovovivipar, atau ovipar? Apa? Ovipar, oke. Kalau kucing? Kucing apa cara perkembangbiakannya? Vivipar. Oke, bagus. Kemudian ini biawak ini. Ovipar. Yang terakhir gajah. Ovipar atau vivipar? Vivipar. Jadi kalau orang bilang ada telur gajah itu ada nggak ya? Enggak. Enggak. Oke, gajah berkembang biak dengan vivipar. Oke, sekarang kita lanjut. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Yang pertama, telur ayam dan bebek digunakan sebagai bahan makanan. Suka makan telur? Suka? Makan telur ya, bagus untuk pertumbuhan. Putih telur mengandung protein, kuning telur mengandung lemak ya. Protein sangat bagus untuk kamu yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan untuk otak ya. Oke, yang kedua ada susu sapi digunakan sebagai bahan minuman kesehatan ya. Susu sapi ini juga diolah bisa menjadi bahan makanan seperti keju ya, yogurt ya. Nah, sekarang kita lanjut perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Cuman ini nggak terlalu bisa kita bahas karena kan kita sekarang pembelajarannya secara daring. Jadi kita nggak membahas tuntas kali ini. Cuman Ibu minta yang disampaikan ini nanti kamu juga hafal ya. Tapi istilahnya prosesnya kalau dulu kalau belajarnya full di sekolah ini akan dibahas tuntas, tapi kalau sekarang kita enggak, cuman kamu kenal aja apa cara perkembangbiakan secara vegetatif dan apa contoh hewannya, tetap dihafal ya. Kita lihat yang pertama ada dengan cara bertunas ya. Jadi hewan juga ada yang bertunas. Contohnya adalah hidra. Hidra ini hidupnya di air, ini termasuk hewan tingkat rendah. Ya, jadi untuk mendapatkan gambar ini dilihat dengan menggunakan mikroskop. Oke.
Terus yang kedua ada namanya ubur-ubur. Ini udah tahu ini ya. Pernah tengok ubur-ubur ya? Udah. Oke. Ubur-ubur ini juga berkembang biak dengan cara bertunas. Ini tengok di bagian gambar ini, ada di bagian bawah, ini adalah tunasnya ya. Nanti setelah dia cukup umur, dia akan memutuskan diri dan tunas akan tumbuh menjadi individu yang baru. Kalau di hidra ini dia, ini tunas namanya ini. Nah, udah ada dia punya 3 tunas. Jika ya nanti dia sudah cukup usianya, dia melepaskan diri dari induk sehingga akan terbentuk nanti jadi 4 hidra. 1 induknya dan 3 anak yang muncul dari tunas ya. Dan yang ketiga ada namanya anemon laut ya. Ini terdapatnya di dasar laut juga. Ini biasanya dijadikan sebagai habitat untuk hewan-hewan atau ikan-ikan kecil yang ada di laut. Nah, anemon laut ini berkembang biaknya dengan cara bertunas. Oke, cara perkembangbiakan vegetatif hewan yang kedua itu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu kalau dia terpotong, putus dia nggak mati ternyata, tetapi dia akan tumbuh menjadi individu yang baru. Misalnya ada cacing, kalau kita potong, ternyata dia nggak mati, tapi misalnya dipotong menjadi 3 bagian, ya nanti setiap potongan akan tumbuh jadi individu baru, jadi 3 dia malah, ya. Fragmentasi terjadi pada cacing pipih, ini dia gambarnya, ya. Nah, Ibu perhatikan. Ya, jadi pemotongannya terserah kayak mana aja dia terpotong, dia nggak mati. Ya. Cacing pipih ini nama lainnya adalah cacing pita karena dia tipis kayak pita dan namanya itu adalah planaria. Ini hidupnya di usus babi sama di usus sapi. Jadi makanya kita kalau memasak daging, ya kayak daging kurban kemarin terima kan, itu dimasak harus betul-betul sampai masak. Karena kalau enggak, larva cacing ini bisa masih bertahan hidup. Dan nanti kalau kita makan, kitanya yang jadinya cacingan. Ya. Terus yang kedua ada namanya bintang laut. Ini dia, ini bintang lautnya sedang terputus dia ini kan, tapi dia nggak mati. Nanti dia akan menjadi 2 individu yang baru. Ya, ini namanya perkembangbiakannya itu adalah fragmentasi. Terus yang ketiga ada namanya membelah diri. Ini hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Tingkat rendah itu hewannya itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi harus menggunakan mikroskop. Contohnya ada amoeba dan paramecium. Ya, amoeba ini dia dapatnya di dalam pasir, dalam air kotor. Jadi kalau ada misalnya kita pegang-pegang air atau anak ibu yang laki main bola, misalnya kan, terus nanti cuci tangannya kurang bersih, makan, nanti sakit perut, biasa dibilang kuman tuh masuk dalam perutnya. Inilah dia amoeba ini. Ya. Dia berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi awalnya 1 masuk jadi 2. Kemudian yang 2 ini membelah jadi 4, kayak gitu terus. Ya. Ini parameciumnya, ini dia sedang prosesnya untuk membelah diri. Berikutnya ada partenogenesis. Ya, partenogenesis ini perkembangbiakan hewan yang kalau dia nggak ketemu dengan hewan jantannya, maka ternyata hewan betinanya bisa berkembang biak sendiri. Jadi dihasilkan telur sendiri, kemudian telurnya menetas, jadilah anak. Ya, artinya perkembangbiakannya itu terjadi tanpa diawali dengan pembuahan atau proses yang tadi. Biasa terjadi pada komodo. Ya, jika komodo betina nggak ketemu dengan komodo jantan dalam waktu yang lama, maka ternyata komodo betina bisa menghasilkan anak sendiri. Ya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini.